wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati pembina Yayasan Al-Fadilah serta Dewan Guru dan teman-teman yang mudah-mudahan berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Delvi sebagai MC dalam acara muhadarah malam ini. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ialah pembukaan, selanjutnya pembacaan kalam ilahi dan melantunkan syair bersama. Yang ketiga ialah pidato, dan yang terakhir ialah hiburan. Saya mau pantun dulu nih. Ya. Jalan-jalan ke kota Jogja. Perginya sama indah. Sebelum acara kita buka, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita menuju ke penampilan kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Adit. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatta wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun. Shadaqallahul azim. Nah, masih ada penampilan kalam ilahi lagi nih guys, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Talwa dan Kahla. Kepada keduanya, waktu dan tempat disilahkan. Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhanna allazina yaftahuna 'alallahi
syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku terang tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagainya hak dan sebagian halal. Katakanlah, apa Allah telah memberi izin kepadamu tentang ini, atau kamu yang mengada-ngada atas nama Allah? Dan apakah dengan orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulidi Rohatil asyaru tashru wilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil asyaru tashru
Pantun dulu nih teman-teman, dengerin ya. Kelereng hijau ada 8. Bola putih berjumlah 1. Untuk temanku yang tampan dan untuk temanku yang cantik dan tampan, mari dengarkan pidato dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan Al-Fadilah, Ibu Ustazah Hajan Cirosiho, dan yang saya hormati Teteh Fariha serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di malam hari ini bisa menjadikan ajang silaturahmi yang bermanfaat maslahat di dunia wal akhirah. Sebelum saya masuk ke materinya, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Setelah bulan Safar itu ada bulan apa lagi sih guys? Iya benar banget. Setelah bulan Safar itu ada yang namanya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini identik dengan yang namanya peristiwa Maulid Nabi. Teman-teman di sini pada tahu nggak apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah peristiwa bersejarah yang nggak akan mungkin bisa dilupakan. Peristiwa bersejarah yang akan selalu dikenang sepanjang zaman, yang dimana dilahirkannya seorang tokoh panutan Nabi akhir zaman. Kira-kira siapakah beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yatim ketika dilahirkan, akan tetapi tidak menyurutkan semangatnya beliau untuk menegakkan kebenaran. Perjuangannya mampu memperbaiki kebobrokan akhlak dan tekadnya pun mampu meluruskan keyakinan umat Islam pada saat itu. Peristiwa Maulid Nabi ini bisa kita jadikan sebuah ajang atau momen untuk kita menghayati, mengingat dan meneladani sifat-sifat yang ada di dalam diri Rasulullah. Teman-teman, kalian pada tahu limat nggak? Nah, kira-kira limat itu mukanya serem apa enggak? Nah, kalau kalian nggak tahu, bisa lihat mukanya Haidar. Mirip loh sama limat. Nah, bila kita teliti dan kita amatin ya, kesuksesan Nabi dalam berdakwah pada saat itu bukan karena panjangnya pedang, bukan pula karena wajahnya yang garang seperti limbat, akan tetapi karena kesabaran yang luar biasa itulah yang menjadikan kunci suksesnya dakwah Nabi pada saat itu. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam diri Rasulullah bisa kita jadikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagi kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, menunggu kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Nah, dari ayat di atas kita bisa mengetahui bahwa kita sebagai umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad nih ya guys, kita itu harus meniru atau mencontoh sifat-sifat yang ada di dalam diri Rasulullah.
salah satu sifat yang harus kita contoh itu adalah sifat kesabarannya beliau. Dulu nih ya, waktu beliau ingin berdakwah di kampung Taif, beliau itu mendapatkan sebuah rintangan dan ujian yang sangat berat sekali pada saat itu. Kalau di zaman kita kan ada orang mau dakwah nih ya, misalnya ustadz, ustazah, kita sambutkan dengan meriah, terus kita kasih hidangan makanan juga kan ya, ada amplopnya juga kan ya, yang kayak itu tuh yang kemarin ceramah hari Minggu tuh. Iya. Nah, kalau di zaman Rasulullah itu nggak seperti itu teman-teman. Beliau itu pada saat itu ketika beliau ingin berdakwah di kampung Taif, beliau justru mendapatkan sebuah cacian, makian, hinaan. Hingga nih ya teman-teman, beliau itu disambit pakai batu yang sangat keras pada saat itu. Tubuhnya itu dari atas sampai bawah berdarah-darah karena timbukan batu tersebut. Selain itu, bentengnya Zaid bin Haritsah pun pada saat itu yang sangat tangguh sekali, yang lebih tangguh tuh dari benteng Tabesi. Benteng Tabesi tahu kan? Nah, itu tuh nggak mampu menahan serangan-serangan dari kampung orang-orang penduduk Taif pada saat itu. Iya. Nah, orang-orang Taif itu melakukan kejahatan tersebut tujuannya adalah karena mereka itu tidak mau menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah pada saat itu. Maka dari itu orang-orang Taif itu sampai-sampai melemparkan batu kepada Nabi Muhammad. Mereka itu pengen bahwa Nabi Muhammad itu keluar dari kampung Taif dan tidak berdakwah di situ lagi. Melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang Taif pada saat itu membuat malaikat murka kepada orang-orang Taif. Malaikat itu menyuruh Nabi Muhammad agar berdoa kepada Allah untuk Allah itu mengangkat gunung Taif dan menjangkitkannya kepada orang-orang Taif tersebut. Namun apa yang terjadi teman-teman? Tahu nggak? Nabi Muhammad menolaknya dan beliau justru mendoakan orang-orang Taif agar suatu saat nanti penduduk Taif bisa menyembah Allah dan bisa dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Karena menurut Nabi Muhammad pada saat itu orang-orang Taif melakukan itu semua bukan karena kemauan mereka, tapi karena mereka itu belum mengetahui ajaran dibawa oleh Nabi pada saat itu. Setelah beliau berdakwah di kampung Taif dengan sebuah didapatkan cacian, makian dan selain sebagainya, Nabi Muhammad berlantas langsung berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya Allah, setelah ini aku akan mau dibawa kemana lagi? Aku disuruh berdakwah kemana lagi? Apakah aku akan disuruh dakwah ke tempat yang dekat dari sini tapi aku dihina-hina lagi? Atau aku akan berdakwah di yang jauh dari sini tapi aku dilemparin lagi sampai pakai batu? Sungguhnya aku itu ridho ya Allah. Aku ikhlas asalkan satu, kata Rasulullah teman-teman. Beliau itu nggak mau tuh yang namanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan ya teman-teman, orang udah dijahatin, udah disakitin, mungkin pakai batu, tapi masih aja loh mau memaafkan kesalahan orang-orang tersebut. Udah gitu beliau juga mau mendoakan orang-orang Taif agar kesalahan mereka itu dimaafkan dan suatu saat nanti mereka bisa menyembah Allah. Maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus tuh yang namanya meniru dan meladani sifat-sifat yang ada di Rasulullah. Salah satunya itu yaitu sifat kesabarannya. Selain itu sifat lemah lembutnya juga tuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman. Sebelum saya akhiri dengan salam, mau pantun dulu nih saya. Dengerin. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup sampai di sini. Bila ada yang mau dengar lagi, silakan dihubungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pembina Yayasan Al-Fadilah, para dewan guru dan teman-teman yang mudah-mudahan berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman tahu nggak sih sekarang kita lagi memperingati apa? Maulid. Apa? Iya, benar banget. Sekarang kita lagi memperingati Maulid Nabi. Ada yang tahu nggak? Apa? Kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa apa? Gajah. Kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan tentara bergajah yang masuk menyerang Ka'bah atau yang disebut Amul Fil pada tahun 571 kalender Romawi. Memperingati Maulid Nabi adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sangat agung ini. Sebagaimana perjuangan Nabi yang sangat besar, yaitu mengajarkan umatnya, membimbing umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang sekarang ini. Meskipun Nabi Muhammad mendapatkan hinaan dan perlawanan yang hebat, tapi Nabi Muhammad gak pernah nyerah dan tetap menjalankan dakwahnya, karena Nabi Muhammad pengen umat-umatnya berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ini ya teman-teman, Nabi Muhammad aja kalau baca Al-Quran tentang azab langsung galau, cemas, panik gitu ya, mikirin umatnya, sampai bilang ummati, ummati, ummati. Coba kalau kita yang baca Al-Quran tentang azab, panik nggak? Panik nggak? Teman-teman tahu nggak sih kenapa kita memperingati Maulid Nabi, di mana-mana memperingati Maulid Nabi? Maulid aja kadang masih lupa-lupa, apalagi enggak. Karena bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad untuk selalu mengingat perjuangan Nabi yang sangat besar. Melalui memperingati Maulid Nabi, kita belajar, mengajarkan dan saling mengingatkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 58 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bifadlillahi wa birrahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah hamdan bila ghaya syukran bila hinaya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati Ibu Pembina Yayasan Al-Fadilah, para dewan guru, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Berdirinya kami di sini ingin berpidato tentang bagaimana cara cinta kita kepada Nabi. Nih saya mau nanya nih ya, pada cinta nggak mau Nabi? Ya, ragu-ragu, cinta ragu kita. Atuh doang itu. Itu doang aja doang itu. Suaranya mana? Cinta. Iya cinta. Beneran cinta. Bagaimana cara cinta kita kepada Nabi kawan? Bersalawat. Itu cuma salah satu dari cinta kepada Nabi. Ya, biar lebih lengkap kita tambahin nih, ada 3 caranya. Pertama, ma'rifatul hayati, mengetahui kehidupan Nabi. Yang kedua, ihya'u sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Yang ketiga, iqra sholatu alaihi, memperbanyak salawat kepada Nabi. Ada berapa tadi? 3. Ya, Mak. Yang kedua, Apa ya teh? menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Yang ketiga, memperbanyak. Ayo tadi ada berapa? 1. Nah, kita ulang lagi ya. Dadah. Ya, yang pertama kan ma'rifatul hayati, mengetahui seluk-beluk kehidupannya Nabi. Nah, kalau kita mau cinta sama seseorang, kita harus tahu siapa dulu yang kita cintain kan? Ya. Ya kan? Nah, istilahnya apa istilahnya? Dari mata turun ke Hati. Kenal kata? Kenal maka kata? Sayang maka kata? Cinta. Cinta maka kata? Cinta maka kata? Ada? Pengorbanan. Sebenarnya ada nih yang namanya Rago Robo, dia cuma Semune dan juga Dito. Kenal nggak sama dia? Enggak. Kenapa pada nggak kenal? Gus, kenal nggak sama Tulus? Cinta nggak sama Tulus? Kagak. Tahu nggak siapa Tulus? Ya kagak, mau kagak lu kagak cinta ya kagak tahu lu. Mana sih? Bos. Del, lu kenal nggak sama Frontal Gaming? Nah ya makanya lu nggak itu. Ada nih, dimana mau cinta, namanya aja baru dengar, bener nggak tuh? Benar. Bener ya. Makanya kalau seandainya kita ingin cinta, kita itu harus tahu. Sama juga nih kalau kita mau cinta sama Nabi Muhammad, kita harus tahu siapa Nabi Muhammad tinggal di mana, lahir di mana, wafat kapan, ya kan? Lahir di kapan, ya. Makanya ada orang cuma dia ngaku cinta tapi dia nggak tahu siapa yang dicintain ya kayak dia. Cetan mulu di situ tuh. Sik banget. Coba, lihat. Banyak dapat ya. Angel. Oh, Angel manggu ya. Angel mana? Nggak tahu. Nggak rumahnya mana? Nggak tahu. Ya, tuh yang kayak gini-gini namanya nih CNNC. Cuma ngaku cinta. Ya Allah, cintanya cinta KTP. Sekali doang kawin. Ya cinta mah kagak. Iya. Sian banget ya. Saya ngebahas ya. Oh ya. Walaupun kita tidak hidup senyaman dengan Nabi, tapi dan tidak pernah menatap wajah beliau secara langsung, tetapi kita bisa mempelajari sejarah Nabi dengan mempelajari kitab-kitab kuning dari para ulama, sejarah Nabi, dan sejarah sahabat Nabi. Ya. Nah, saya mau nanya nih, siapa nama suaminya Lesti? Bohong. Bohong. Nanya nanya mana? Begini. Ayo siapa ayo? Bilar. Oh Bilar. Tanya bang. Nah, bang. Kalau anak Nabi Muhammad siapa? Banyak. Satu aja. Lagunya gimana sih? Kita kan punya lagunya tuh. Lagunya
Gimana sih lagunya? Putri Nabi Muhammad, satu Qasim, dua Abdullah, tiga Ibrahim, empat Ruqayyah, lima Zainab, enam Fatimah, tujuh Ummul Kulsum. Nah ini yang kedua nih, Ihya'us Sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Gimana sih cara kita buat menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi? Gimana? Puasa Senin Kamis apa tadi? Terus apa lagi? Apa lagi? Ya gampangnya ya, senyum. Sabar. Hah? Yakin senyum sama sabar aja. Terus apa lagi? Woi, apa woi? Apaan? Hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Gak gitu, maksudnya coba. Gimana? Ya gampang dah tuh tadi. Kalau puasa Senin Kamis, senyum, sabar, memaafkan, itu kan semua sifat-sifatnya Nabi Muhammad ya. Itu nggak apa-apa kita ikutin. Sifat-sifatnya Rasulullah, apaan? Sidik, tabligh, itu bisa kita ya ikutin juga tuh. Sidik kapan sidikannya sidik? Mana? Tabligh. Cerdas. Kita jelasin cara cerdas nih. Nih, cara cerdas kita ingin mengkorupsi uang orang tua itu gampang banget ya. Nih, misalnya nih disuruh beli baju nih, misalnya baju apa ikan kandang apa ikan bawal gitu ya. Harga ikan bawalnya 90.000 atau 80.000. Ya udah, emak gue beli bandeng 20.000 4. Udah, kita turunin. Misalnya sekilo 30 nya, sekilo misalnya berapa ya? Gocap lah, dikasih duit, cepet. Nah bilangnya aja, gocap 50.000. Gak apa-apa kan? Ya, harganya 20.000, bilangnya gocap, entar 30-nya bilangnya, tadi bensinnya habis. Ya bagus lah kalau bensinnya habis, beli. Apa tadi? Iya, cerdas. Kita harus cerdas menipu orang tua, betul nggak? Cerdas. Oh, cerdasnya nggak gitu gimana? Cerdasnya kayak gimana? Ayo, jelasin dong. Ya, lanjut. Yang ketiga, ikros sholat alaihi, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Nah, apa ya? Cara kita kepada Nabi itu kan ada 3 tuh. Ya. Nah, yang ketiga itu kan memperbanyak sholat kepada Nabi. Nah, ini salah satu cara kita untuk membuktikan kalau kita tuh cinta sama Nabi. Bersolawat ya. Solawat ada bareng-bareng yuk. Ayo. Ada apa kan? Mungkin solawat badar. Solawat badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah. Salli mujahidillah bi alil badi ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi hadil badri ya Allah. Nah, itu salah satu cara kita bersalawat kepada Nabi agar kita itu lebih dekat dengan Nabi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Unzur mankola, walatan zur mankola. Gambar pandang pakai sungkit, kembar ganteng mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku tidak punya tujuan hidup aku
Ya Allah. Kamu itu tidak punya tujuan hidup karena kamu tidak punya idol. Hidup kosong. Sudah jelas. Kamu ingin hidup kamu tidak kosong lagi? Of course, baby. Tapi sebelum itu, apakah kamu siap untuk menyanyiakan sebagian besar waktu dalam hidupmu? Siap. Apakah kamu siap untuk mengeluarkan duit demi hal yang tidak berguna? Siap. Oke, mari ikut saya. Kita akan memberi sabana ya. Di sini kita akan roasting orang-orang yang terlalu fanatik, berlebihan, mengidolakan manusia. Sebelum itu kita kasih disclaimer dulu nih. Tidak semua K-popers itu menyebalkan. Banyak teman-teman kita yang K-popers Tapi ya sih, iya sih, tapi 99% menyebalkan. Kita diserang. Sayurin coba saja. Yang paling nyebelin tuh dari K-popers itu cara mereka membela idolanya. Tidak cuma, iya sih kayak gimana ya, udah kayak diserang aja agamanya. Iya, K-pop itu hanya idola Anda loh, bukan Nabi dan Rasul. Kalau K-pop itu adalah Wali Songo, boleh Anda bela mati-matian. Iya, lagi pula juga nggak begitu banget sih dia. Bahkan tidak peduli. Anda bela-bela di sini, bisa Anda nyanyi-nyanyi juga sukses-sukses saja. Banyak yang bilang Anda bela-bela mati-matian karena banyak yang mengatakan kalau dia operasi plastik. Lagi pula kita juga nggak ngelarang, nggak bilang operasi plastik itu salah. Betul, mungkin itu emang cara idola Anda mempercantik diri. Kita juga kagak bilang kalau mereka operasi plastik pakai kantong kresek. Lanjut. Dulu ada kasus di mana Yonglek itu diserang sama EXO kalau nggak salah. Itu di Instagram itu diserang banyak kalau anak-anak asal. Dan lu tau nggak sih harga dan lu tau nggak sih album boyband Korea yang isinya cuma foto sama CD yang harganya ratusan ribu sampai jutaan. Album foto doang, lu kagak bisa nge-print apa? Print aja foto. Ya Allah, 100.000 cuma buat foto. Mas itu siapa itu? Tapi biasanya kalau yang fotonya yang langka, yang membernya langka mahal mas harganya. Tidak peduli. Printnya 2.000 print. Ini buat sodako. Ini buat beli album, aduh. Coba tadi pas Anda bela itu, bela Yonglek, terus Anda sampai kena UU ITE. Maka EXO akan menolong Anda? Tidak. Apabila Anda ditangkap di Mabes Polri, apakah dia akan menyuruh Anda? Tidak usah dibela benar. Biarin aja. Udah tadi. Lagi ada juga yang takutnya Yonglek juga. Enggak Bang. Jadi buat mbak-mbak K-popers nih, untuk mbak K-popers, kalian jangan sudah kalau ngefans sama seseorang jangan berlebihan, ingat jati dirinya sebagai manusia. Katanya jadi dia sebagai manusia. Idola itu para nabi, para rasul, para sahabat. Itu idola. Kalau kita idolain mereka, kita bisa dapat manfaat. Kalau idol hiburan doang kan, idol itu hiburan kan? Hiburan itu ada batasnya, tidak jangan berlebihan dalam hiburan itu. Mungkin cukup sekian roasting dari saya. Selebihnya pasti banyak salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan ini akan ditampilkan oleh seorang paling jenius.
Kalian ada yang tahu gak sih siapa yang membawa penampilan tersebut? Biar gak penasaran, langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Profesor Indah. Waktu dan tempat disilakan. Dengan kali ini eksperimen. Jadi eksperimen yang pertama itu tahu nggak sih kenapa di sini eksperimen kali ini mau bikin gunung meletus? Nah, pertama alat-alatnya kita butuh tuh piring, terus botol, terus ini ada baking soda, ada cuka, sama pewarna makanan. Jangan lupa ada gunungnya. Kalian bisa bikin atau beli dengan lumpur lapindo, atau kalian nggak bisa beli bisa pakai karton. Yang pertama kita taruh botolnya, terus masukin cuka setengah botol. Nah, kalau cukanya udah, kita tutup pakai gunung-gunungan. Terus kita masukin baking sodanya sebanyak-banyaknya. Terus kita masukin deh pewarnanya. Ada yang tahu nggak sih kenapa dia bisa meletus kayak gini? Karena baking soda bersifat asam, sedangkan cuka bersifat basah. Cuka bersifat asam dan baking soda bersifat basah. Kalau kita gabungin keduanya, maka terjadilah reaksi asam karbonat yang bikin nggak stabil dan jadi meletus. Apa? Kenapa bisa begitu? Ya karena kan tadi ada cuka sama baking soda. Kenapa warnanya merah nggak gitu? Ya karena aku yang punya warna ini. Apa mana ada sih warna hijau? Ada bang. Nah, terus ada yang percaya nggak sih sama lilin ajaib? Tahu nggak kenapa bisa jadi lilin ajaib? Nggak tahu. Nah, dengar? Iya. Nah, jadi kalau kita mau bikin lilin ajaib, nah, jadi yang kita perluin tuh lilin dan korek. Siap. Jadi joyat. Nah, kalau lilin ajaib itu gimana sih? Nih, tahu nggak sih? Lilin ajaib gitu. Kalau kita kan, ini kan kalau kita nyalain lilin pasti kita dari sumbunya dong. Iya. Ada yang tahu nggak kalau bisa dari asapnya juga? Tahu. Nah, jadi kayak gini ya. Kita tiup dulu nih lilinnya ya. Kita tiup. Nah, terus kita pakai ini apa sih namanya? Ada yang tahu nggak sih yang buat corona itu apa sih?
وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya mau monolog nih. Biasanya kan pidato, sekarang saya mau monolog. Teman-teman tahu nggak Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad itu kan terkenal soleh ya. Terus kita nih sebagai umatnya, kita mah belajar sunnah jadi kaku, belajar hadis, belajar ayat, bukannya rajin senyum, malah makin susah senyum. Lah, Nabi Muhammad aja tuh orang soleh, tapi senyum terus meskipun ada sahabat yang ngelakuin kesalahan, Nabi Muhammad mah senyum. Lah kalau kita ada teman ngelakuin salah, wah lu gitu, lu salah, lu kagak gitu caranya. Ada satu sahabat waktu itu dia mau ikut berjamaah nih sama Rasul, tapi pas dia datang Rasulullah itu posisinya udah ruku, sedangkan dia masih ada di pintu masjid. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Tidur. Enggak, dia di depan pintu masjid nih, ngelihat Nabi udah ruku, dia langsung takbir Allahu Akbar, terus dia ruku, jalan sambil ruku dari depan pintu masjid sampai di belakangnya Nabi Muhammad gini. Nah, coba bayangin dah, jalan dari depan pintu ke dalam masjid, encok juga itu pinggang mah ya. Pas sudah selesai sholat, dia baru curhat nih sama Nabi gini, kata dia gini, Rasul, tadi saya sholatnya seru loh. Iya. Terus katanya Nabi gini, seru gimana? Tadi saya sholat, takbir, terus jalan sambil ruku, boleh nggak tuh Rasul? Pas udah kejadian, dia baru nanya boleh apa enggak. Tahu nggak Nabi Muhammad ngapain tuh pas dia ngomong kayak gitu? Iya benar, Nabi Muhammad senyum. Terus sambil bilang, ya udah jangan diulangi lagi ya, cuma gitu doang. Lah coba nih si Zahra melihat Nadia kayak gitu pas gini, wah nah kagak satu, ulang kagak boleh kayak gitu. Kalau Nabi Muhammad mah enggak, cuma disenyumin sambil dinasihatin. Terus juga pernah nih waktu itu Nabi Muhammad ngelihat Bilal lagi wudu, habis wudu Bilal sholat. Nabi bingung dong sholat apa ya, ditungguin aja sama Nabi sampai selesai sholat. Pas sudah selesai sholat, Nabi nanya sama Bilal, tadi sholat apaan? Coba bayangin, Nabi nanya sama Bilal, padahal kan yang paling ngerti agama Nabi ya. Iya, Nabi nanya sama Bilal, terus dijawab sama Bilal gini, sholat syukur wudhu Nabi. Hehe, bangga gitu si Bilalnya. Terus Nabi cuma senyum aja sambil bilang, oh gitu doang, kagak dia ngapain. Nabi kagak bilang, Bilal, lu gak usah ngelakuin yang gak gua ajarin, so tau lu, kagak ngomong gitu Nabi. Suatu hari Nabi kedatangan tamu, udah dikasih makan sama Nabi, dikasih minum, semuanya udah, mulai dari appetizernya, main course-nya, dessertnya, semuanya udah nih, udah beres, udah rapi, udah peren gitu ya. Nah terus tapi nih udah malam pada waktunya, tapi tamunya kagak pulang-pulang. Nabi bingung tuh mau nyuruh pulangnya gimana. Akhirnya Nabi cuma ngeliatin jam diliatin sama Nabi, saking gak taunya gimana caranya nyuruh pulang si tamu. Tapi tamunya gak peka-peka, padahal Nabi udah gelisah banget, udah pengen istirahat, udah ngeliatin jam tapi tamunya tetap aja nanya, terus-terusan nanya, mulai dari A sampai Z ditanyain sama tamu. Akhirnya karena Nabi gak berani nyuruh pulang, di sini Allah sendiri yang turun langsung. Allah nurunin ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Artinya gini, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu datang ke rumah Nabi lalu disuruh makan, maka makanlah. Jika sudah selesai makan, maka pulanglah. Jangan lama-lama di rumah Nabi. Kasihan Nabinya mau istirahat gitu deh pokoknya. Ya terus Nabi bilang gini nih ke tamunya, wah turun ayat nih kata Nabi gitu. Terus tamunya seneng gitu, bilang gini, wah apa tuh Rasul? Terus dibacain ya katanya Rasul gitu. Terus iya Rasul bacain. Udah
baru gitu kan. Terus pas gitu dibacain sama Rasul ayat yang tadi tuh. Terus kata dia gini, oh gitu ya Rasul. Yaudah yuk, ayo pulang. Rasulnya mau istirahat kata dia gitu. Pokoknya intinya gini ya. Akhlak itu adalah segala bingkai kebaikan. Kebaikan tanpa akhlak itu pahit rasanya. Jadi kalau kita ngelakuin kebaikan, kita juga harus disertain sama akhlak. Jangan seenaknya aja, so tau marah-marahin orang kalau pakai akhlak kayak gitu. Kalau misalnya kita nasihatin orang nih nggak pakai akhlak, orang itu bukannya nyaman, malah jadi jauh sama kita, malah jadi jauh, agak mau dekat lagi dia, males gue sama Yadi gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya satu lagi yang membawakan cerita. Oleh yang ini datangnya dari Pasar Cak langsung nih. Langsung saja kita panggilkan. Langsung saja kita panggilkan Abang Adit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Pembina Yayasan Al-Fadilah, Ibu Ustazah Haja Rosiko, dan selaku Dewan Guru, serta para teman-teman yang saya hormati, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah menciptakan ketidaksempurnaan menjadi sempurna seperti saya. Salawat serta salam kita junjungan kepada lelaki tertampan terpanutan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang seseorang yang bersifat jahil atau kreatif. Dia adalah mujahid sejati atau bisa disebut Ashabul Badr. Dia adalah sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Nah, di saat Nuaiman disebut, maka disitulah Rasulullah pun akan bahagia. Dan di sini pada suatu hari Rasulullah pernah didatangi oleh ashraf atau delegasi dari beberapa negara yang ingin mengenal apa itu Islam. Dan di kala itu mereka datang pun dengan membawa untanya. Dan di saat itu untanya yang paling mahal dan paling mewah. Dan untanya pun diikat di depan rumah Rasulullah. Dan masuklah tamu itu ke dalam rumah Rasulullah. Dan di depan rumah Rasulullah ada para sahabat. Ada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sedang nongkrong dan sedang berjaga sebelum Allah menurunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Dan ketika itu Nuaiman pun datang. Nah, ini Nuaiman kalau datang pokoknya sering membuat masalah. Nah, ketika itu Nuaiman pun datang ingin duduk bareng-bareng bersama Sayyidina Hamzah. Dan Sayyidina Hamzah pun mengatakan kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, apakah kamu melihat unta orang luar Arab itu? Lihat, kata Nuaiman, badannya besar, enak ini buat disate ntar malam, kata Nuaiman. Dan kata Sayyidina Hamzah, apakah kamu berani, Nuaiman? Saya berani, asal kamu tidak bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ pun ternyata hanya bergurau atau bercanda saja obrolan itu. Dan seketika Sayyidina Hamzah pun lanjut ngobrol lagi bersama Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar. Dan mereka pun lupa dengan itu. Dan Sayyidina Hamzah pun seketika itu ingat dengan unta tersebut dan melihatnya telah terbagi menjadi dua antara kepala dan badannya. Dan Nuaiman pun mengatakan, wahai Hamzah, ini unta telah saya potong.
nanti malam kita sate kalau keadaan sudah aman. Dan jika Rasulullah mencari saya, tolong jangan beritahu di mana saya. Dan ternyata Nuaiman pun berlari sangat jauh hingga tidak didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ dan Sayyidina Hamzah pun bingung. Padahal di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah Asadullah, ada Sayyidina Umar. Mereka tidak bisa menjaga kendaraan tamu untanya Rasulullah. Dan benar apa teman-teman? Ya, ngobrol sih. Ketika itu tamunya pun ingin pulang, dan di saat itu melihat untanya tersebut langsung berteriak, "Wah nakota, unta kami, wahai Muhammad, baru saja ingin mengenal Islam, kendaraan kami sudah dibunuh." Dan Rasulullah pun melihat kepada para sahabat, dan sahabat pun hanya menunduk dan mengatakan, "Nuaiman ya Rasulullah." Dan Rasulullah pun bilang kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, ambillah uang dan gantikanlah unta ini dengan maharnya 2 kali lipat." Dan Umar pun mengambil uang dan menggantikannya, atau membelikan unta tersebut dengan menggantikannya 2 kali lipat, agar mereka tidak bisa menjelek-jelekan agama Islam. Dan Rasulullah pun berkata, "Saatnya kita balas dendam kepada Nuaiman." Ternyata Nuaiman pun berlari sangat jauh hingga ingin keluar dari kota Madinah. Dan Nuaiman pun mendapatkan sahabat Rasulullah yang hadir dalam peperangan Badar. Dia adalah Al-Miqdadul Aswad. Siapa namanya? Bagus. Dan di situ pun Miqdad sedang menggali sumur, dan Nuaiman pun mengatakan, "Wahai Miqdad, sahabat Rasulullah, kamu adalah orang yang hebat, kamu adalah orang yang hadir dalam peperangan Badar." Dipuji-pujilah sama Nuaiman karena dia sedang butuh oleh Miqdad. Biasa orang butuh kan? Iya. Manusia. Iya. Enggak. Dan di situ pun Nuaiman pun mengatakan, "Wahai Miqdad, tolong saya. Kenapa kamu, wahai Nuaiman? Kamu ini adalah kekasih Rasulullah. Kamu ini adalah sahabat Rasulullah." Terus Nuaiman pun mengatakan, "Saya dikejar orang-orang jahat. Wahai Miqdad, tolong saya. Apakah kamu mau menolong saya?" Kata Miqdad, "Saya mau menolongmu selagi kamu adalah sahabat Nabi." Dan masuklah Nuaiman pun ke dalam sumur. Dan ketika sudah di sumur, Nuaiman pun nyelongok lagi, palanya keluar lagi dan mengatakan, "Wahai Miqdad, siapapun yang mencari saya, tolong jangan beritahu." "Iya, baiklah. Siapapun itu, siap." Walaupun Rasulullah, "Iya, siap." Dan seketika itu pun masuk, dan beberapa menit rombongan Rasulullah pun datang dengan para sahabat. Kata Miqdad bingung ini. Pokoknya hingga Rasulullah pun mencari ke RT kami, ke RW kami. Dan Miqdad pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Saya mencari Nuaiman." "Di mana Nuaiman?" "Innalillah," kata Miqdad. Bisa-bisanya mencari Nuaiman, terus tidak terpikirkan apa yang terjadi jika Miqdad pun berkata, "Kalau saya tidak beritahu ini Rasulullah, kalau saya beritahu saya ikat janji kepada Nuaiman." Tetapi apa yang dilakukan oleh Miqdad, "Ya Rasulullah, mata saya memang tidak memandang ke Nuaiman, tapi tangan saya nunjuk ke dalam sumur." Dan ketika itu Rasulullah pun langsung ke dalam sumur dan membuka. Nah, ini dia Nuaiman. Nuaiman pun keluar dari sumur, dan Rasulullah pun mengatakan kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, kamu telah membuat saya malu Nuaiman." "Ya Rasulullah, bukan saya ya Rasulullah, tetapi orang yang mencari saya yang bersalah kepada kamu ya Rasulullah." Dan ketika itu Rasulullah pun nanya, "Siapa?" Dan ketika itu Nuaiman pun pergi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekian cerita dari saya. Terima aja baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kapal tenggelam semuanya muncul di mana? Televisi, Kurang nggak tahu. Ya,
Gimana cara mereka nggak kehujanan? Jawab dong. Nah, tinggal jalan aja kan berbendung belum hujan. Iya. Ya, lanjut aja dah. Ya, Lanjut aja, kita akan mendengarkan puisi dari seorang gadis cantik, yaitu Manda. Pada waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi karya Ozi Alandika. Akhlak mulia Nabi. Sungguh mulia akhlak Nabiku, teladan sabar dalam dakwah, teladan sabar dalam takwa. Teguh hatinya karena iman, agung akhlaknya adalah Al-Quran. Ulul azmi adalah julukannya, sidik adalah kesehariannya, amanah adalah gaya kepemimpinannya, tabligh adalah tanggung jawabnya, juga fatonah demi mengusir goresan jahiliyah. Akhlak mulia Nabi wajib ku teladani sejak aku muda hingga aku tua nanti. Akhlak mulia disenangi ilahi, akhlak mulia dicintai Nabi. Akhlak mulia membantu orang-orang di bumi. Tidak ada alasan bagiku untuk berhenti belajar, karena akhlak bukanlah sesuatu yang wajib dihafalkan, melainkan perilaku yang tertancap dalam keseharian dan dibuktikan dengan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
الرحيم